Oke, tadi sudah saya jelaskan tentang PPh final yang sudah selesai, yaitu manakala secara omset dia sudah melebihi 4,8 miliar per tahun, atau secara waktu sudah tembus untuk orang pribadi 7, CV 4, dan PT 3. Nah, kenapa pemerintah kemudian memberlakukan tarif PPh yang lain? Ya, alasan pertama yaitu dari sisi omset. Bayangkan omset 4,8 miliar per tahun dengan asumsi yang namanya usaha paling nggak laba bersih 15%, satu tahun dia sudah memiliki laba bersih 720 juta. Kalau ini dibagi 12, ketemulah laba bersih per bulan 60 juta. Dengan budget seperti ini, ya, UMKM tersebut seyogyanya, ya, selayaknya sudah memiliki budget untuk tenaga admin, untuk dia bisa melakukan pencatatan lebih rinci ataupun pembukuan. Sekarang kita bicara tentang aspek waktu. Aspek waktu ini, pemerintah merasa ketika orang pribadi dikasih waktu 7, badan ada yang 4 dan ada yang 3, ini sudah cukup. Pemerintah menyediakan waktu agar UMKM ini berbenah, ya, berbenah secara memiliki admin dan berbenah secara administrasi maupun tata kelola, sehingga sangat masuk akal pemerintah memberikan batasan tersebut. Ini yang disebut pemerintah adil. Selain itu, PPh final juga mudah dalam hal aplikasi dan juga murah. Oke, aspek murah dari mana? Bayangkan di kondisi ini. Dengan omset 4,8, ya, kalau ini dikalikan 0,5%, maka ketemu 24 juta. Satu tahun. Kalau dibagi 12 per bulan, ya, mentok-mentoknya itu 2 juta. Dengan biaya pajak 2 juta, ini sudah tergolong murah untuk UMKM. Kalau ini dibagi dengan 30 hari, ya, ketemu paling nggak kurang dari 70.000 per hari. Ini sudah sangat murah. Oke, kita lanjut. Ketika UMKM ini sudah tidak menggunakan PPh final, ya, sudah tidak boleh, maka kemudian apa? Yaitu alternatif kedua, atau bukan alternatif, tapi proses yang kedua, yaitu norma. Norma itu apa? Itu adalah pencatatan. Yang ketiga, pilihannya adalah pembukuan. Siapa yang boleh menggunakan norma? Hanya orang pribadi, ya. Badan itu tidak boleh. Sedangkan pembukuan itu boleh dilakukan oleh orang pribadi ataupun oleh badan. Nah, kita sekarang bicara secara aspek kemudahan dulu, ya. Norma, aspek mudah, yaitu tadi kita bicara norma hanya oleh untuk orang pribadi. Apa itu norma? Yaitu pencatatan. Bagaimana teknisnya? Yaitu mirip seperti PPh final, yaitu teman-teman melihat omset dulu. Omset dikalikan tarif. Berapakah tarifnya? Ini melihat tabel norma. Nanti teman-teman bisa googling tabel norma pencatatan. Nah, tabel norma pencatatan itu nanti dibagi per industri dan juga masing-masing kota. Kenapa pemerintah membedakan? Ini kaitannya yang industri, yaitu soal resiko bisnis. Kemudian membagi lagi dari modal teman-teman semua, ya, untuk buat usaha dengan skala besar, tentu modalnya besar, ya. Kedua aspek ini yang dilihat oleh pemerintah untuk menerapkan proses adil ini. Adil itu tidak sama, ya.
Usaha yang resikonya tinggi, maka menggunakan tarif yang berbeda juga, tidak sama dengan resikonya rendah. Kemudian, kota berkaitan dengan aspek upah minimum kota atau upah minimum provinsi, ya. Kita ketahui bahwa masing-masing kota, masing-masing kabupaten itu rasio UMK-nya berbeda-beda. Apa hubungannya UMK ini dengan tarif? Oke, saya akan jawab setelah ini. Nah, ketika sudah ketemu tarif, maka ya ini nanti ketemu adalah perkiraan laba. Ya, misal omsetnya 4 miliar, ya. Kemudian di tabel norma tadi ketemulah perkiraan laba bersih 25%, sehingga ketemu perkiraan labanya 750 juta. Oke. Ini yang akan menjadi perkiraan laba usaha tadi. Nah, perkiraan laba tadi, misalnya asumsi tadi sudah ketemu 750 juta. Nah, karena tadi pemerintah ingin melihat aspek adil, ya, ini kaitannya dengan ya, adil tadi, adil dan prinsip murah, maka perlu melihat UMK di masing-masing kota atau kabupaten. Nah, untuk orang pribadi, ya, karena norma untuk orang pribadi, ada istilahnya PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Ini bahasa umumnya adalah biaya hidup. Bagaimana cara menentukan pemerintah biaya hidup seseorang? Pemerintah sudah punya rumusan yang setiap tahun pasti diupdate. Tetapi untuk bicara aspek pajak, Dirjen Pajak sudah memiliki rumusan, yaitu jika seseorang itu single, maka dia mendapatkan biaya hidup 54 juta, ya, berupa biaya virtual, ya istilahnya, ya, biaya semu lah istilahnya, 54 juta per tahun. Jika seseorang itu sudah menikah, maka dia tambahan 4,5 juta, ya. Ketika anak satu, ya, ditambah 4,5 juta lagi, jadi ketemu 63. Begitu terus sampai maksimal 3 tanggungan, ya. Anggaplah yang akan menjadi perhitungan di sini adalah pakai angka 54 juta ini, ya teman-teman. Nah, ini saya tarik ke sini. Oke, 750 juta dikurangi dengan PTKP tadi, ya. PTKP ketemu 50 juta, masih 696 juta. Nah, ini yang akan digunakan sebagai DPP, ya, dasar pengenaan pajak, ya. Sekali lagi, ini melihat subjek masing-masing orang beda-beda, tanggungan orang beda-beda, kondisi seseorang beda-beda, sehingga instrumen PTKP ini diberikanlah oleh negara agar PPh yang dikenakan oleh orang tersebut menjadi adil dan murah. Nah, setelah ketemu DPP ini, ya, ini kemudian menggunakan tarif progresif. Ada 5%, 15%, 25%, 30%, sampai dengan 35%, ya. Nah, ini nanti masing-masing akan ngambil dari sini. Batas pertama 60 juta, batas kedua adalah 190 juta, ya, ini total 250. Batas yang ketiga adalah 250 juta, kalau udah ditotal menjadi 500, ya, masih sisa 196 juta. Nah, kemudian ini 196 juta. Batasan yang kelima ini tidak dipakai karena sudah mentok di angka 696 juta, ya. Ini ketemu hasilnya berapa, ya. Keempat ini, ya. Ini yang kemudian ditotal. Itulah pajaknya 1 tahun. Nah, sekali lagi
saya ulangi bahwa pemerintah sudah memberikan aspek adil, ya, dan aspek mudah dan murah. Nah, bagaimana jika kemudian UMKM tersebut hendak menggunakan pembukuan? Oke. Nah, pembukuan ini outputnya adalah laba rugi dan neraca. Bagaimana cara menyusun laba rugi? Dia harus menggunakan standar dari IAI. Apa itu IAI? Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi pakai metode baku, ya, standar baku, metode baku. Tidak boleh teman-teman membuat laba rugi itu hanya penerimaan dikurangi pengeluaran saja, ketemu sisa. Ini tidak boleh, ya, dilarang. Harus sesuai dengan IAI, harus sesuai dengan standar namanya PSAK, Prinsip Standar Akuntansi Keuangan. Di video lain nanti akan saya bahas apa itu barang berupa PSAK ini. Oke. Nah, anggaplah, ya, dengan standar PSAK tadi, ya, ada pendapatan, ya, kemudian ada HPP dikurangi ketemu laba kotor. Laba kotor kemudian dikurangi dengan biaya usaha, ya, ketemu yang namanya laba bersih. Nah, laba bersih ini kalau orang pribadi dia masih dikurangi dengan PTKP. PTKP seperti tadi, penjelasan saya di atas, sehingga ketemu yang namanya DPP, dasar pengenaan pajaknya berapa. Oke. Dari DPP ini, ya, dihitung kemudian menggunakan tarif progresif seperti ilustrasi di norma tadi. Ini untuk yang OP. Ya, saya simpulkan sementara bahwa setelah PPh final, maka pemerintah memberikan pilihan yaitu norma. Dengan norma pun tetap murah, karena apa? Pemerintah menggunakan rasio, yaitu pertama tabel industri, yang kedua adalah kota, dan yang ketiga turunan dari kota ini adalah PTKP atau biaya hidup. Nah, ini aspek keadilan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman UMKM. Selanjutnya kita akan bahas UMKM untuk sektor badan. Nah, bagaimana dengan badan? Badan tidak boleh menggunakan norma, tidak boleh. Dia wajib pembukuan. Pembukuan seperti apa? Kembali pembukuan seperti yang syaratnya dari IAI, ya, namanya PSAK, Prinsip Standar Akuntansi Keuangan, standar baku. Oke, saya akan ilustrasikan laba rugi. Oke, di sini ada pendapatan, kemudian dikurangi dengan HPP, harga pokok penjualan, ketemu laba kotor. Oke, dikurangi dengan biaya usaha, ketemu laba bersih atau income, atau yang namanya penghasilan. Inilah dasar pengenaan teman-teman nanti ketika badan. Penghasilan kata dasarnya hasil. Ini yang dipakai untuk menjadi namanya Undang-Undang PPh, pajak penghasilan. Oke. Nah, tidak serta-merta pemerintah itu langsung menggunakan hitungan ini saja. Baku hanya pakai hitungan laba bersih. Ada instrumen lain yang dipertimbangkan oleh pemerintah, seperti lainnya orang pribadi tadi. Ada syarat-syarat dan kondisi tertentu. Kondisi pertama yaitu jika omset, ya, walaupun teman-teman sudah melebihi waktu, ya, PT tadi 3 tahun, CV adalah, ya, saya tulis di sini, CV 4 tahun boleh menggunakan PPh final, PT adalah 3 tahun,
ya, jika omsetnya masih 4,8 M, walaupun waktu ini sudah terlewati ya, omset masih di bawah 4,8 miliar, maka menghitung pajak adalah laba bersih dikalikan tarif pajak yang berlaku adalah 22%. Nah, pemerintah memberikan aspek keadilan ya, karena omset masih di bawah 4,8, maka pemerintah memberikan diskon sebesar 50%. Nah, ini pemerintah juga memberikan aspek keadilan. Bagaimana dengan kondisi yang kedua, yaitu jika omset sudah di atas 4,8 M tetapi ya masih di bawah 50 miliar. Oke, bagaimana kondisi ini? Ketika kondisi seperti ini, maka yang dilihat oleh pemerintah adalah pendapatan dulu, pendapatan berapa, dan faktor yang kedua adalah laba bersih. Nah, kelompok yang pertama adalah ya, untuk hitungan laba bersih ya, laba bersih, anggaplah laba bersihnya misalnya 500 juta ya. Oke, kelompok pertama adalah bagian ya, kata kuncinya adalah bagian ya, bagian. Anggaplah dicontoh pada kesempatan kali ini, kita contoh misalnya omsetnya 7 miliar. Oke, omset 7 miliar, kemudian laba, saya ganti labanya misalnya 10%-nya ya, misalnya 700 juta. Oke, pendapatan 7M. Jadi nanti ada bagian A, yaitu bagian yang tadi omset 7 ya, omsetnya 7 ya. Ada bagian tertentu yaitu 0 sampai 4,8 ya. Dia akan mendapatkan diskon. Ya. Ada bagian omset 4,8 sampai 7M yang dia tidak ada diskon. Nah, untuk teknis menghitungnya, nanti teman-teman bisa melihat aturannya di tarif pasal 17 dan 31E. Ini yang kelompok yang kedua. Bagaimana jika omsetnya sudah melebihi 50 miliar per tahun? Nah, karena omset 50 miliar per tahun itu sudah dirasa sudah tinggi, laba bersih juga tinggi, maka pemerintah dari laba bersih ini ya langsung dikalikan tarif ya sebesar 22%. Ini tidak ada diskon. Oke. Dari ketiga ilustrasi ini ya, ilustrasi yang pertama yaitu saya kasih warna batasan omset tadi di bawah 4,8 ya. Kemudian yang kedua adalah di antara 4,8 sampai 50 miliar ini. Yang ketiga adalah melebihi 50 miliar ini. Dapat teman-teman lihat cara menghitungnya beda-beda. Kenapa beda-beda atau terkesan rumit? Ini tidak rumit. Ini semata-mata pemerintah ingin melihat aspek yaitu adil, mudah, dan murah. Tentu perlakuan omset yang melebihi 50 miliar tentu akan berbeda dengan yang 0, di bawah 4,8 miliar. Tentu juga tarif pengenaan yang omset 50 miliar tidak juga sama dengan yang golongan yang B ini ya. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa pemerintah membeda-bedakan yaitu golongan-golongan masalah kemampuan ekonomi. Dari penjelasan ini dapat saya simpulkan bahwa pemerintah sudah berbuat adil ya, adil. Kemudian aspek pajaknya mudah ya, perhitungannya mudah. Kemudian ada prinsip tadi keadilan ya, yang artinya tanggungan per subjek itu tidak mungkin sama ya. Kemudian juga murah. Nah, jika teman-teman masih kesulitan atau baiknya saya milih norma
dibandingkan dengan pembukuan milih yang lebih bagus yang mana ya. Oke, itu satu pertanyaan ya. Yang kedua adalah, nanti saya jawab di seksi terakhir. Yang ingin saya tekankan bahwa jika teman-teman sudah memilih norma ya untuk orang pribadi ya sudah harus norma terus. Tidak boleh ya misalnya 2019 menggunakan norma, 2020 menggunakan pembukuan laba rugi ya, 21 pengen balik ke norma lagi. Ini tidak boleh ya, harus taat azas, harus pilih ya itu, pilih satu ya sudah. Atau ketika teman-teman bisa mensimulasikan, baiknya rata-rata omset saya setahun adalah seperti ini, baiknya saya menggunakan norma atau pembukuan ya. Nah, jika teman-teman masih bingung ya, mendingan saya yang mana ya, atau saya OP ya, cuman kok pajaknya mahal, menggunakan tarif progresif. Pemerintah juga memberikan opsi, teman-teman boleh loh menggunakan badan ya, teman-teman berubah dari orang pribadi menjadi badan, sehingga tarifnya cenderung bisa jadi ya kata kuncinya bisa jadi lebih murah. Oke, nah ini aspek murah, pendekatan murah ya secara pajak. Lebih murah mana sih saya sebenarnya, Mas? Oke, untuk menjawab ini ya, teman-teman silahkan hubungi Adiatma ya di deskripsi, atau bisa hubungi 0821 3854 5599. Mari kita atur strategi yang legal, sehingga agar teman-teman bisnisnya tetap aman dan tetap untung. Oke, saya tunggu di nomor telepon ini, teman-teman bisa WA. Oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.